Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, seperti biasa saya akan sampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan, dan juga senantiasa menambahkan berkatnya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini. Doa kami agar kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan memberikan kekuatan untuk melewati setiap proses ini, dan juga memberikan kesehatan untuk hari-hari berikutnya. Saudara-saudari sekalian, semakin Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, nats hari ini merupakan bagian dari doa pujian Raja Daud di akhir masa jabatannya. Melalui nats ini, kita diajak untuk merenungkan bagaimana sesungguhnya kedaulatan Allah yang tentunya mutlak atas segala sesuatu alam semesta, terlebih dalam kehidupan kita hingga hari ini. Raja Daud dalam nats ini mengakui bahwa kejayaan, kehormatan, dan kemasyuran semua itu adalah milik Tuhan. Seringkali manusia merasa bangga atas pencapaian, namun disinilah seringkali kita lupa bagaimana keberhasilan dan pencapaian yang bisa kita raih itu, siapakah atau dari manakah sumber dari kesuksesan, keberhasilan yang tentunya bisa kita raih di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, disinilah kita diingatkan oleh Daud bagaimana segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, semua itu adalah kepunyaan Allah. Inilah sebuah pengakuan yang tentunya membawa kita kepada sebuah pengajaran. Pengajaran yang tentunya untuk mengajak kita untuk memiliki sebuah hati yang senantiasa merendahkan diri, merendahkan hati. Bahwa apapun yang kita miliki hari ini, yang akan kita miliki juga ke depan. Kita harus mengakui dan kita harus menyadari bahwa semua itu adalah kepunyaan Allah yang dititipkan untuk kita pakai melalui atau menjalani setiap proses perjalanan kehidupan kita. Ayat yang ke-12 menegaskan bahwa kekayaan dan kemuliaan semua itu berasal dari hadirat Tuhan. Artinya, manusia bisa memiliki apapun yang menjadi bagian dari kehidupannya hari ini, itu semuanya diizinkan menjadi bagian kepemilikan kita oleh Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, maka itu tidak akan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apapun yang kita miliki hari ini, itu adalah sumber dan berasal daripada Tuhan itu sendiri. Artinya apa?
bahwa dalam kehidupan kita ini, Dialah yang berkuasa untuk meninggikan dan juga merendahkan seseorang. Ingat, satu-satunya yang berkuasa meninggikan dan merendahkan seseorang itu mutlak adalah kepemilikan daripada Allah itu sendiri. Oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apapun kekuatan dan kemampuan yang kita miliki hari ini untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu, kita diberikan atau diajarkan melalui nats ini, semua itu berasal dari sumber yang tentunya membuat kita bisa memiliki, yaitu Allah itu sendiri. Maka dengan memahami hal ini, dengan mengetahui hal ini, disinilah kita perlu merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, tetapi kita menjadi siapa di hadapan Allah ketika Allah juga mengizinkan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka hari ini kita diajar juga, kita tidak perlu merasa takut atau merasa khawatir tentang bagaimana kita ke depan. Disinilah kita juga dibentuk untuk memahami apapun yang akan kita hadapi hari esok itu bukan ukuran kita, tetapi itu juga sudah dalam rencana Tuhan. Nah, kita tidak perlu untuk merasa khawatir, merasa takut akan hari esok. Jika kita memahami bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatunya, maka kita akan tahu dan kita percaya Dia juga adalah Allah yang sanggup mencukupkan. Dia juga adalah Allah yang sanggup menguatkan untuk menggumuli, menghadapi segala pergumulan kehidupan kita. Maka keberhasilan yang kita raih, kesuksesan yang kita dapatkan hingga hari ini, ingatlah bahwa semua itu bukanlah hasil usaha sendiri kita, melainkan semua yang kita nikmati hari ini bentuk dari kasih karunia Tuhan itu saja. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menyadari, setelah kita memahami betapa besarnya kuasa Allah dan kasih Allah, maka bagaimana kita merespon dalam kehidupan kita? Apa yang kita lihat dalam nats ini? Apa yang diajak nats ini dalam kehidupan kita? Maka nats ini mengajak kita, marilah kita hidup dengan tentunya dengan rasa syukur untuk mengandalkan bahwa kekuatan yang kita miliki sampai hari ini adalah pemberian Tuhan. Apapun yang kita nikmati hingga hari ini, semuanya adalah bentuk kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka, respon dari kehidupan kita hari ini dan untuk ke depan, mari semuanya kita bisa memuliakan dan bisa memuji Tuhan dari segala yang kita miliki hingga hari ini. Karena bagi Allah, karena bagi Tuhan kita, rasa syukur, pujian, dan juga sukacita kita adalah sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Karena Dialah sang pemilik dari segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Sahabat Saruha yang dikasihi Tuhan kita, adalah jangan pernah andalkan apa yang Anda miliki hari ini, supaya semua yang kita miliki itu tidak menjauhkan kita daripada kasih karunia Tuhan. Tapi selalu bersyukurlah dan selalulah melihat bahwa apa yang kita miliki hari ini, cara Tuhan untuk mengajak kita semakin dekat, dan semakin intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi bagian kehidupan kami hingga hari ini, kesehatan, kekayaan, dan segala keberhasilan, kesuksesan yang boleh kami nikmati hingga hari ini, itu adalah segala berkat, segala kasih karunia Tuhan. Sehingga kami boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah berikan. Ajar kami juga untuk senantiasa menikmati dengan rasa syukur, dengan segala pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Agar kiranya apapun yang akan kami hadapi hari ini dan juga hari esok, kami bisa melihat penyertaan Tuhan yang sanggup membuat kehidupan kami melewati, agar kami juga mampu
untuk menikmati berkat-berkat yang tentunya Tuhan sudah sediakan di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu Bapa di surga, apapun yang menjadi rancangan kehidupan kami, terlebih buat jemaat-jemaat dimanapun mereka boleh berada, dalam segala pekerjaan aktivitas anak-anak kami yang dalam bersekolah, Tuhan sertai, agar apapun yang boleh kami lalui akan mendatangkan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah dan juga di rumah sakit, senantiasa Tuhan berkati, Tuhan memberkati setiap apa yang boleh mereka konsumsi, obat dan juga makan, agar kiranya itu akan menghadirkan kesembuhan, pemulihan bagi tubuh mereka untuk melanjutkan perjalanan kehidupan mereka ke depan. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.